Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, ikhwan, akhwat ya, baik yang dalam masjid utamanya maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat izin serta pertolongan Allah, pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka memperibadati Allah ya, dengan cara melaksanakan ibadah fardu, sholat maghrib diantaranya, dan insya Allah sekarang kita lanjutkan dengan ibadah fardu yang lain, yaitu thalabul ilmi. Yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang sekarang ini sampai ayat berapa? 80. Sekarang 8. Sekarang 90 ya. Sekarang 90. Kita berapa ayat nih, Pak? Ya, 3 ayat ya. Ali Imran ya, Ali Imran ayat 90 sampai 92 ada ya, insyaallah. Sampai 92. Baik para jamaah semua, untuk berkahnya talim ini mari kita awali dengan baca Ummul Quran. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Ya, yang masih diuji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan, dengan kesembuhan tidak menimbulkan penyakit dan rasa sakit. Yang masih diuji dengan kesibukan, semoga segala urusannya Allah bantu dan Allah selesaikan, sehingga nantinya bisa bersama-sama kita kembali untuk talabul ilmi. Dan untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Al-hadiniyah wa qulatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan ayat yang akan kita kaji, yaitu surat Ali Imran ayat 90 sampai 92. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humuddallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahu alazim. Baik para jamaah semua, sembari kita menerjemahkan, bila ada hal-hal yang bertanyakan sekitar hukum bacaannya, ya, ilmu tajwidnya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Ya, kafaru ini kata kerja ya, kafaru gitu ya. Nah, kalau kafirun, nah itu baru sebagai apa? Subjek atau isim fa'il, artinya orang yang kafir. Orang yang kafir. Kalau ini kafaru itu artinya telah kafir. Ulang ya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir ya, merekanya di wawunya itu ya. Ba'da imanihim, setelah imannya mereka ya, artinya ini berarti orang murtad. Sumasdadu, kemudian mereka bertambah kufron, kekafiran. Jadi kafir di atas kafir berarti ya. Itu lantuk bala. Apa artinya Pak? Tidak akan diterima. Pakai lan ya. Lan itu huruf nasab, huruf nafi ya, yang meniadakan ya. Mananya apa? Istimroriyatan. Jadi terus menerus dari dulu, sekarang maupun nanti nggak pernah diterima gitu ya. Kalau bahasa sehari-harinya nggak bakalan diterima. Huruf nafi itu banyak di Quran ya, huruf yang meniadakan, ada lam, ada laisa, ada la ya. Nah, itu artinya tidak ya. Tapi kalau dengan lan, tidak sama sekali gitu ya, tidak sama sekali. Tidak bakal diterima apa? Taubatuhum, akan taubat mereka. Ya, di sini juga menggunakan bentuk pasif ya, tuqbala ya. Kalau aktifnya apa? Takbilu ya, takbila ada lan. Tapi ini pasif, artinya tanpa diketahui pelakunya ya. Jadi di sini nggak ditampilkan apa? Subjeknya. Artinya tanpa harus tahu pun memang udah nggak bakal diterima apa? Taubatuhum, akan tobat mereka. Wa ulaika, dan mereka itu ya, ulaika minimal panjangnya itu 4 ketuk ya, atau 2 alif ya, minimal. Ini mat wajib mutasil namanya. Wa ulaika humuddall. Nah, itu apa? Mat lazim musaqal kilmi. Itu panjangnya nggak boleh kurang dari 6 ya, minimal 6 ya. Minimal 6 ketuk ya, lebih bagus ya. Itu panjang doknya sampai 6 ketuk ya minimal, kemudian baru ditekan, dinaber ke lamnya ya. Mereka itu hum adalah ad-dallun, orang-orang yang sesat ya, sesat karena telah mengambil apa? Karena telah menanggalkan keimanan, murtad, kemudian tambah kafir, isdadu kufron tadi. Inna sesungguhnya, diulang lagi, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Berarti memang tadinya ada iman, nah sekarang telah kafir. Wa matu, dan mereka mati ya, bahasa kita sudah mati, matu ya Pak. Sinonimnya dengan apa? Nama ya, naum, tidur ya. Tidur juga sama dengan mati. Atau sinonimnya lagi wafat. Nah, kalau wafat itu artinya apa? Cukup. Jadi orang yang wafat berarti cukup umurnya, cukup jatah hidupnya ya, cukup jatah makan minumnya. Nah, kalau mati itu artinya tidur. Dan mereka yang telah mati ya,
udah bahasa kita sehari-hari, mati, maut. Wahum, sedangkan mereka kufarun, matinya mati kafir, ya benar-benar kafir, mati benar-benar tidak memiliki iman, walaupun hanya setitik, walaupun hanya seberkas, walaupun hanya biji atom pun, ya. Falayuqbala, ya. Falayuqbala, sama ya tadi ya, menggunakan apa? Lam, nasab, nafi, istiqbal, mananya istimrar, sekali-kali tidak bakal apa yuqbala, diterima, min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka, mil'u, apa mil'u? Sepenuh, walaupun ada sepenuh al-ardi, bumi, Pak. Bumi ini zahaban, jadi emas, ya, dia punya emas sebanyak segede bumi, walau sekalipun dia iftada bih, bacanya walif gitu ya, diwasol, asalnya walau iftada, tapi karena iltiqa is-sakinain, bertemunya dua huruf yang bersukun, wawu sukun, fa sukun, maka salah satunya di kasroh tadi, cara bacanya walif tada gitu ya, jadi bukan walau, enggak gitu ya. Nah, kecuali kalau kita berhenti walau, ya, kemudian misalnya mau mengulang lagi iftada. Jadi karena bertemunya dua huruf yang bersukun tadi, jadi bacanya walau iftada bih. Dan sekalipun iftada, dia mau menebus bihi, dengan emas tadi, itu enggak bakalan bisa diterima apanya, tebusannya, karena Allah enggak perlu ya segram emas pun, ya. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, adzabun, apa? Adzab, alimun, yang sangat pedih, ya, alim ya, bukan alim, adzab yang sangat pedih. Wa ma lahum, dan ini ma termasuk huruf nafi ya, huruf yang meniadakan. Dan tidaklah lahum, bagi mereka, min nasirin, dari apa? Penolong. Nasirin ini isim fa'il kata nasoro, jamak nasirin, artinya orang-orang yang menolong. Kalau nasirin ya pakai tanwin, itu satu orang. Nasiron dua, nah nasirina itu jamaknya. Jadi enggak ada satu orang pun bagi mereka yang bisa menolong. Malahum, tidak ada bagi mereka, min nasirin, dari orang-orang yang menolong, atau siapapun, enggak mesti orang, malaikat pun, ya, mau malaikat, mau binatang, ya, enggak akan bakal bisa menolong, ya, kalau sudah Allah azab. Lan tanalu, nah, sama ya, pakai lan juga tadi ya, asalnya tanaluna, ya, ada nunnya Pak, kemudian masuk huruf nasab, maka nunnya dibuang, namanya hadfun nun, dibuang nun, karena termasuk af'al khamsah ya. Sekali-kali tidak akan sampai, sekali-kali nggak bakal mendapatkan, ya, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan, gitu ya. Apa? Albirro, apa bir Pak? Bir sama dengan apa? Khair ya. Jadi bir, khair, ma'ruf ya, itu artinya baik. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan albirro, kebajikan ya, kebaikan, hatta, sehingga, ya, tungfiku ya, sama, hatta itu juga huruf nasab sama dengan lan tadi ya, asalnya tungfikuna, kemudian dibuang nunnya karena masuk hatta. Pertanda ada huruf dibuang, ada depan wawu itu alif gitu ya Pak. Depan wawu itu alif, itu pertanda ada huruf yang dibuang. Sehingga kalian menginfakkan atau mendermakan, membelanjakan, boleh ya, nafaqah itu artinya membelanjakan, menginfakkan ya. Mimma, ditahan dengung ya, mimma ya, asalnya min sama ma, kemudian nunnya dilebur ke dalam mim, maka nulisnya harus pakai tasdid kalau ini ya. Asalnya min ma, jadi mimma. Nah, kalau pakai nun
kita sebut dengan idgham bi gunnah, tapi kalau mimma tanpa nun kita sebut apa? Nun mim syaddah gunnah ya, mim syaddah gunnah. Mimma dari apa yang tuhibbun kalian cintai ya. Kalian cintai. Habba ya hibbu ya. Atau yuhibbu. Itu hibbun kalian cintai. Wa ma tunfiku ya, ini wawunya atofnya ke tanalu berarti ya, atau wawunya atofnya ke tungfiku yang pertama, hatta tungfiku ya. Jadi wawunya sana, makanya sama-sama dibuang nunnya. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan. Maknya ini bukan ma nafi ya, bukan ma yang meniadakan, tapi ini ma mausul ya, isim, sejenis kata benda. Jadi ma itu bisa ini sejenis kata benda mausul, atau tadi ma nafi meniadakan, atau bisa apa istibham yang artinya pertanyaan, apakah apa ya. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang tunfiku kalian infakkan, min syai'in dari sesuatu ya, pakai tanwin di sini syai'in artinya bisa jadi berupa uang, makanan, umum Pak, dengan tanwin itu berarti namanya nakiroh ya, umum, apa aja, mau buah-buahan, makanan, minuman, kue ya, kendaraan, rumah, apa aja ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ya, terjemahannya pakai itu karena kita akan mencari apa, khobarnya ina ya, keterangan dari ina. Maka sesungguhnya Allah itu bihi dengannya ma tadi, atau min syai'in tadi ya, apa yang diinfakan, alim maha mengetahui ya. Betapapun waktu mensodakokan nggak ada orang yang lain yang tahu, kita naroknya, memberikannya di tempat yang gelap, sepi, langsung dimasukin kotak masjid ya, itu Allah tahu. Pak Yanto nggak tahu, Pak Ustaz Safri juga nggak tahu ya, tapi itu Allah tahu. Biasanya kalau naruhnya sembunyi-sembunyi Pak, di waktu gelap naruhnya gede apa kecil? Ya gede lah ya, gede ya kan, naruhnya gede. Kalau kecil mah kasih tahu nggak apa-apa gitu ya, kecil kan. Nah, ini gede. Nah, ini sekitar terjemahannya. Barangkali ditanyakan sebelum dilanjutin. Ya, jadi ini termasuk istilahnya apa? Goroibul huruf ya, huruf-huruf yang gorib. Jadi memang ada, tapi dianggap tidak ada gitu ya, dianggap tidak ada. Jadi cara bacanya memang wawunya dianggap tidak ada. Jadi waula bukan wau gitu ya. Ada tapi dianggap tidak ada. Termasuk apa? Goroibul huruf. Jadi ada goroibul huruf, ada goroibul qiraah gitu ya. Ini termasuk apa? Huruf-huruf yang gorib, yang aneh gitu ya. Gorib artinya aneh, asing. Seperti itu. Enggak seperti lumrahnya ya, ada wawu. Nah, ya, tapi ini kan memang nggak disukun ya, nggak disukun. Ya, sih nggak berfungsi gitu ya untuk bacaan, tapi dalam penulisan memang harus, memang seperti itu aslinya. Jadi dia tidak berfungsi untuk memanjangkan bunyi u, karena memang dia tidak mati, kan alifnya nggak mati ya. Kalau dia wawunya mati, berarti berfungsi untuk memanjangkan bunyi u. Jadi apa, matobi'i. Nah, ini nggak berfungsi berarti. Tapi bukan berarti nggak berfungsi ini adalah nggak ada mananya. Kita aja nggak tahu, gitu kan? Loh iya kan? Kita nggak tahu seperti itu. Itu artinya untuk wawu aja itu luar biasa. Ya, ada disertasi Pak. Ya, untuk S2 judulnya wawu. Wawu saking banyaknya wawu. Ya, wawu itu ada artinya demi, artinya dan, artinya bersama, ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini ada wawu apa? Wawu yang termasuk gharibul huruf. Nah, saking itulah ilmu Allah ya. Nah, itu. Wow. Lagi menurut saya antara ayat 90 dan 91 ini kalau nggak salah ini dua-duanya kan ini ilmu dore.
Kemudian yang ayat 90-nya pakainya ta, kemudian yang 91-nya pakainya ya, yuk baru dan yuk baru. Oh iya, Yang perbedaannya apa aja? Maknanya sama ini Ustaz. Iya. Jadi kalau yang tukbala ya, lan tukbala pakai ta, di situ memang failnya domir hiya. Hiya itu sebangsa kata ganti orang ketiga tunggal perempuan ya, hiya. Nah, kalau yukbala domirnya huwa. Nah, huwa itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Pakainya huwa, pakai iya dia. Huwa, seperti itu ya. Untuk di dua kalimat ini perbedaannya di situ ya. Karena apa tadi? Kenapa tukbala pakai domir hiya? Karena di situ naibul fa'ilnya taubah. Taubah itu pakai tak marbutoh aslinya, Pak. Ya, karena di idhofah dia jadi kayak maftuhah, kayak mangap. Aslinya pakai tak marbutoh, taubatun ya. Nah, itu kan berarti kalau pakai tak marbutoh berarti kan perempuan. Makanya pakainya tukbala. Jadi itu domainnya hiya, kata gantinya hiya ya, hiya. Sebelum hum ini ya. Sebelum hum itu taubatu itu tak marbuto aslinya ya, taubatu. Sedangkan yukbala tadi tidak ya. Itu ahadin itu adalah laki-laki ya. Ya, ahadin itu. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Nah, kalau lantanalu, nah tanalu itu domainnya antum. Hatta tungfiku juga antum ya, antum. Ya, antum itu ya. Nah, antum pakai taknya itu tak antum. Jadi bukan tahiyya ya, tak antum. Ada lagi? Nggak ada. Ya? Yang mana yang mau jamak, Pak? Oh, bukan. Yang wawu jamak itu adalah kayak kafaru ya, Pak. Nah, itu wawu jamak. Innal ladzina kafaru itu wawu jamak. Ya. Kalau ulaika itu termasuk apa? Isim yang mabni. Di-stuck gitu aja. Jadi nggak ada perubahan ya. Ulaika itu bukan jamak. Ulaika itu maknanya jamak, tapi wawunya bukan wawu jamak gitu ya. Bukan, ini bukan ya. Yang jamak itu wawu jamak itu kayak di kafaru itu ya, wawu jamak. Atau yang ad-dalluna wawunya wawu jamak. Nah, nunnya itu pengganti tanwin ketika dia tunggal. Ya, kalau tunggalnya dia pakai tanwin. Ya, ya dolun gitu kan, dolun tanwin. Nah, ketika jamak dia pakai wawu kemudian kasih nun. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu bukan wawu jamak, bukan. Nah, kayak lantanalu, nah itu wawunya wawu jamak. Wawu jamak. Ada lagi? Ini yang ayat 90 dengan terjemahan tidak akan diterima taubat, maksudnya ini apa memang orang ini mau bertobat? Maksudnya apa gitu? Oh iya, nanti kan belum dijelasin. Belum dijelasin ya. Ini kan sekitar apa? Bacaan dulu ya, bacaan sama makna ya, makna perkata. Maknanya. Ada lagi, Pak? Nggak ada ya? Baik, para jamaah semua, kita mohon pada Allah semoga bisa mengkaji, mentelaah 3 ayat ini ya. Pastinya saya juga dhaif ya. Tanpa pertolongan nggak bisa memberikan keterangan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, jadi sebelumnya untuk ya orang-orang yang murtad memang baru masuk Islam, kemudian dia murtad, dia kalau mau kembali lagi masih diterima taubatnya, masih diterima. Makanya kalimat illal ladzina tabu mim ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu ya, setelah dia murtad tobat lagi, itu masih terima ya, terima taubatnya ya. Wa aslahu, dan setelah bertobat melakukan perbaikan ya, perbaikan yang tadi ayat yang 89-nya itu ya. Nah, tapi untuk yang ini tidak. Kenapa? Karena ini mah sudah dia murtad tambah kafir lagi ya. Sudah dia murtad malah jelek-jelekin Islam, menjelek-jelekin orang Islam ya kan. Nah, seterusnya kemudian terus dan seterusnya
kafirnya tambah kafir. Sumazdadu kufro. Nggak ada tobatnya atau bahkan rencana pun tidak ada. Ya. Jadi kafir di atas kafir. Nah ini ya. Nah inilah yang kemudian lantuk bala taubatuhum, nggak bakalan diterima tobatnya. Ya. Padahal kalau dia masih mau tobat aja masih diterima, ya karena baru murtad sekali seperti itu. Nah ini tambah kafir lagi. Nah, itu. Jadi lantuk bala taubatuhum. Ya. Kalau gini memang sudah kafir yang kesekian kalinya berarti ya seperti itu. Karena sudah terkesan apa? Main. Tobat itu ya harus tobatan nasuha. Nah, tobatan nasuha. Jadi bukan main-main itu. Nah, kalau tobatan nasuha, dosa sebanyak apapun bahkan ya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain termasuk dalam Al-Furqan itu malah keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Dosanya diganti dengan pahala ya kalau memang tobatan nasuha tadi. Wa ulaika mereka itu humul dhalun, orang yang sesat ya, sesat. Hidupnya sudah ngawur karena sudah keluar di atas rel yang lurus ya, jalan yang lurus itu. Maka tobatnya enggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Nah, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufarun. Kemudian matinya dalam keadaan kafir. Nah, mati dalam keadaan kafir. Kira-kira mati kafir itu seperti apa, Pak? Kalau mati kafir nggak mesti harus murtad, ya nggak mesti harus murtad, loh ya kan, Pak? Nggak harus murtad. Mati dalam meninggalkan syariat pun kafir, ya kan? Muslimnya, Islamnya masih tetap nggak ada pernah menyatakan kekafirannya, nggak pernah menyatakan kemurtadannya. Tapi dia nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa. Nah, mati dalam keadaan meninggalkan sholat, mati dalam keadaan meninggalkan puasa. Misalnya bulan puasa Ramadan nggak puasa tanpa uzur, mati kafir. Iya. Nah, termasuk tadi mati gantung diri, ya kan? Mati bunuh diri, itu. Artinya walaupun statusnya masih muslim, ya, tapi kalau sudah meninggalkan syariat itu kafir. Itu ya, dan itu nggak main-main ya, termasuk orang yang diperintahkan hijrah tapi dia tidak hijrah, padahal dia tinggal di situ sama penguasanya, nggak boleh mengamalkan syariat Islam, ngaji diuber-uber, sholat nggak boleh, ibu-ibunya pakai jilbab dilarang, dia terima itu, ya kan, terima meninggalkan sholat karena emang nggak boleh sholat, terima meninggalkan ngaji karena nggak boleh ngaji, terima meninggalkan melepas jilbab karena memang dilarang pakai jilbab, mati di situ, matinya mati kafir dan masuk neraka jahanam kan, nggak main-main ya. Quran surat An-Nisa ayat 97. Nah, coba buka An-Nisa 97 ya. Ini lagi pas kita buka berkaitan dengan masalah hijrah itu. Ya, ayat 97 surat keempat. Habis Ali Imran. Ya. Ya, 97. Ketemu innalladzina tawaffahumul ya. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya,
Shadaqallahul azim. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang tawaffahum, telah mewafatkan mereka, mati juga ya Pak. Jadi wafat, mati, nama, naum, tidur sama artinya, mati-mati juga. Telah wafatkan mereka. Siapa yang mewafatkan? Al malaika, para malaikat. Jadi malaikat itu mencabut nyawa nggak sendiri Pak, ada timnya. Nah, dan untuk ukuran orang-orang ini ada timnya malaikat apa? Wan naziati gorko, demi malaikat pencabut nyawa dengan paksa, ya, karena dia orang kafir. Ya, kalau beriman, wan nasitoti nasto, demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Beda. Ya, jadi para malaikat zolimi, dalam keadaan zolim, ya, zolimi anfusihim, menganiaya diri mereka sendiri. Nah, zolim itu termasuk apa? Musyrik juga zolim, ya, karena kata Allah inna syirka la zulmun azim. Sehingga syirik itu adalah kezoliman yang paling besar. Syirik zolim. Nah, termasuk juga meninggalkan syariat juga zolim. Melakukan kerusakan juga zolim. Ya, bunuh, mencuri, ya Pak, zolim, ya, itu. Jadi matinya kayak mati sedang dalam keadaan apa? Mencuri, membunuh, berzina, ya mati zolim. Lalu kemudian mereka berkata, fima kuntum, ya malaikat nanya, dalam keadaan apa kamu dulu mati ketika dicabut nyawa? Lalu kemudian orang-orang tadi, orang yang zolim berkata, menjawab, kunna mustad'afin, kami orang yang tertindas fil ardi, di muka bumi. Penguasanya zolim sehingga menindas orang muslim. Ya, kalau orang sholat tadi mungkin dipenjarakan, ngaji ditangkep, ya sama ya Pak. Ya, pakai jilbab nggak boleh. Nah, itu berarti termasuk karena ditindas oleh penguasa. Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Qalu, malaikat balik bertanya, alam takun ardul wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kamu bisa berhijrah padanya. Bisa kita pindah, tinggalkan negeri itu. Ya, emang negeri bumi selebar daun kelor, ya kan? Enggak, luas Pak. Ya, luas. Jadi bisa pindah ke negeri yang lain, ya. Kalau enggak mau di hutan, kayak hutan masih luas kan Pak? Ya, gunung, ya. Pulau-pulau masih banyak. Faulaika, maka mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka jahanam, nggak main-main. Tempatnya neraka, nggak bisa beralasan. Kami nggak sholat karena tertindas, kami tertekan, penguasanya zolim, kami ikut aja, Pak, nggak bisa. Ya, udah, pokoknya dosanya tanggung jawab mereka. Bisa gitu Pak? Nggak bisa. Mereka berdosa, kita pun dosa ngikutin, ya kan? Ya, jadi sama. Wasaat masiro, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi nggak bisa kita menyerahkan dosanya kepada penguasa yang zolim, ya, karena tadi gara-gara kita ditekan, disiksa, seperti itu. Kita disuruh hijrah, ya, suruh hijrah, dan nggak boleh taat dalam hal perkara maksiat, ya, nggak boleh taat, gitu ya. Nah, ini para ikhwan sekalian, apa namanya? Untuk orang-orang kafir yang matinya kafir, maka tidak akan diterima dari mereka mil'ul ardi, tebusan zahaban, walaupun memiliki emas sebanyak atau segede atau sebesar bumi. Walawif tadabih, seandainya mereka bisa menebusnya. Yang ini menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin nggak sih Pak orang punya emas? Ya kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin, nggak bakal diterima. Loh iya. Dan yang jelas Allah nggak butuh. Allah nggak butuh Pak. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Atau dalam ayat ini Pak, ditebus dengan kekayaan sebumi tambah segini lagi. Berarti itu orang lebih kayanya luar biasa Pak, ya kan? Jadi Indonesia, Brunei, semua Arab Saudi punya dia semua dunia, tambah segitu lagi. Nah, 2 kali dunia dia punya, pakai untuk nebus juga nggak bisa juga. Ya, dalam Quran surat At-Taubah, ya, ayat ke-36. Punya kekayaan 2 kali lipat bumi ini Pak, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena memang bukan itu yang diharapkan. Allah hanya berharap mereka menghadap Allah dengan qalbun
salim, hati yang selamat, full iman maksudnya ya, bukan kekayaan. Makanya sungguh salah ketika orang hatinya pikiran terus apa Pak? Dunia dan dunia. Ternyata dunia yang mereka miliki walaupun 2 kali bumi ini nggak bisa menyelamatkan dari ancaman siksa neraka, nggak bisa ya. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka azabun azab alimun yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin dan tidak ada bagi mereka penolong. Siapapun mau anaknya yang dibangga-banggakan ya nggak bisa. Atau mungkin orang tuanya yang dia bangga-banggakan pun tidak bisa ya. Quran surat Luqman ayat terakhir nggak bisa. Jadi yang selama ini barangkali Pak gara-gara ngurusin anak kemudian jadi apa? Alibi, alasan untuk tidak ibadah. Kenapa nggak sholat? Sibuk ngurusin anak. Kenapa nggak sholat? Sibuk ngurusin kerja. Ternyata hasil kerja yang sebanyak itu nggak bisa untuk menebus ancaman Allah. Anak yang dia bela-belain pun nggak bisa menolong orang tuanya. Nggak bisa. Gitu. Jadi di saat dimana kita memang Pak, yang bisa menolong itu hanya amal soleh kita sendiri, amal soleh yang dasar dengan iman itu ya, bukan amal orang lain ya, bukan amal orang lain. Nah, termasuk tadi ya dengan kekayaan ya, kekayaan yang selama ini dipuji, dewa-dewakan, dipertuhan ya oleh banyak manusia, ternyata tidak bisa menyelamatkan dari ancaman neraka ya. Bisa buka surat Al-Maidah surat kelima ayat 36. Kita ketemu di habis An-Nisa tadi terus Al-Maidah ya. 36. Innal ladzina kafaru. Nah, kafaru. Ya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, annalahum bahwasanya bagi mereka itu ma fil ardi, memiliki apa yang di bumi, jami'an semuanya miliknya. Jadi orang lain semuanya numpang, Pak. Orang lain numpang. Jadi punya dia semua. Wa mislau dan semisalnya tambah segitu lagi, 2 kali lipat dia punya bumi 2 Pak. Punya bumi 2. Ya. Dimiliki semua. Ma'au bersamanya yang dia dimiliki tadi, liyaftadu untuk menebus ya, untuk menebus kesalahannya, kekafirannya ya, kekafirannya tadi memang merupakan suatu yang salah, bihi dengannya min adzabi yaumil kiamah, dari azab siksaan hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka, ma tuqbila, nggak bisa terima ya. Jadi memang Allah nggak butuh tebusan ya, Allah nggak perlu tebusan, tapi perlunya iman. Walahum dan bagi mereka adzabun alim, azab siksa yang sangat pedih. Nah, padahal Pak, ketika diazab, yuriduna ayakhruju, mereka menginginkan agar bisa keluar minan nari, dari api neraka, wa mahum, sedangkan mereka bi kharijina minha, tidak bisa keluar. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka itu azab yang terus menerus ya, muqim, ditegakkan, nggak pernah berhenti. Semakin ke sana semakin berat, bukan semakin berkurang. Ya, semakin ke sana semakin berat, bukan semakin berkurang. Ini apa? Ancaman ya buat orang-orang kafir. Nah, ternyata tadi orang kafir itu ya tadi nggak mesti harus keluar dari Islam. Ya, ketika dia mati meninggalkan syariat pun, walaupun status Islamnya masih, tetap tadi ya disalahkan. Gitu ya. Jadi nggak dibenarkan meninggalkan apa Pak? Syariat
Gara-gara apa? Ditekan sekalipun, apalagi meninggalkannya dengan ridho. Ya, Pak, tahu nggak ridho? Ya sengaja, seneng gitu ya, puas. Nah itu beda. Dipaksa aja nggak bisa, apalagi dengan sadar gitu kan, dengan sadar. Ada kan Pak? Ninggalin sholat kayaknya ya asik aja gitu, nggak ada yang nekan, nggak ada yang apa, bakal disuruh sholat ya nggak mau, ya kan? Ninggalin puasa pun demikian, ninggalin ngaji, ninggalin zakat, ya, infak. Ya. Paling semua itu wajib. Nah, iya, Pak, iya, apalagi yang seperti itu gitu ya, yang dengan kesadarannya dia lakukan, yang dipaksa aja nggak boleh. Alasannya disalahkan. Bahkan tadi ya, termasuk misalnya Pak, misalnya tadi ada yang menjamin pokoknya udah deh, nggak usah sholat, cukup kamu percaya sama saya, pasti saya jamin masuk surga. Padahal tadi orang tadi Pak ngajaknya supaya nggak sholat, kita ikuti, saya yang nanggung. Nah saya seperti itu, dosanya enak banget Pak, gitu ya. Emang lu siapa? Nah itu nggak bisa juga, nggak bisa, karena memang tidak boleh ada ketaatan kecuali dalam hal yang baik ya. Tetap orang seperti itu kata Allah wajahnya akan dibolak-balikkan di neraka, di neraka. Ya, Al-Ahzab ayat 66 ya, Al-Ahzab 66 ayat 67 itu ya. Itu ini ancaman. Lanjutkan Pak ya. Tadi masih ada ya satu ayat belum ya. Berikutnya lan tanalul birra. Tadi apa tadi lan artinya Pak? Sama sekali tidak ya, sama sekali tidak, enggak bakalan ya. Enggak bakalan kamu mendapatkan kebaikan hatta sehingga tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian menginfakkan apa yang kamu sukai. Ini Pak, kenapa kita harus berinfak dengan kita yang masih kita sukai? Kenapa kita sodako dengan apa yang kita masih kita cintai? Karena hakikatnya ketika kita bersodako, kita berinfak, entah uang maupun makanan, pakaian maupun tempat dan sebagainya, itu sebenarnya buat kita juga. Kita hanya nitip saja naro, kita masukin di kotak masjid, nitip di masjid, ngasih pada yatim, nitip pada anak yatim, ngasih pada fukoro, ya nitip pada fukoro, nitip aja sebenarnya, nitip, ya, nitip atau nabung ya, nabung, nah, seperti itu. Supaya kita bawanya sini nggak keberatan, maka kita titipin di masjid, ya kan, di fukoro, ya, dimasakin, di yatim, ya seperti itu kan. Nah, karena kita nitip ya harus yang baik-baik, biar nanti waktu kita ngambilnya juga baik, gitu maksudnya. Ya, jangan sampai kita sendiri sudah ogah makainya, kalau baju misalnya Pak, kita kasih ke orang. Jangan sampai kita makannya udah ogah, kita kasih ke orang. Padahal itu makannya memang makannya setengah asem, Pak, asem beneran nih. Nah ya kan, seperti itu. Kita aja udah nggak doyan, itu seperti itu. Jadi infak itu harus yang terbaik. Nah, sampai Pak, kategori kita disebut berkorban, itu kalau kita memang kita masih butuh, kita memberikan, itu baru. Karena kalau kita ngasih satu, kita memang sudah nggak butuh, itu biasa. Biasa kan Pak? Kita punya minuman segelas, ya kan? Nah, kita kasihkan pada orang butuh. Tapi kita memang sudah nggak butuh, kita nggak haus, biasa. Tapi waktu kita haus banget dan kita kasihkan, itu baru namanya luar biasa. Kita ngasih 2 tapi kita masih punya 3 Pak, ya biasa, ya kan? Kita masih punya 3, gitu kan? Tapi kalau kita kasihkan semua dan kita, nah itu baru namanya luar biasa. Nah ini dikehendaki seperti itu, yang terbaik, ya. Kenapa? Karena memang itu buat kita juga, ya. Ya, fali anfusikum, dalam ayat lain wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kamu infakkan yang baik itu untuk buat kamu sendiri. Memang ya zohiriahnya itu ada orang yang mendapatkan azas manfaat, ya Pak, ada. Tapi hakikatnya fali anfusikum, itu buat kamu sendiri. Alhamdulillah waktu hari ini kita mengeluarkan infak zakat masih ada yang terima, Pak. Kebayang nggak? Kalau waktu kita ngeluarin nggak ada yang terima, karena orang udah kaya semua, ya kan? Padahal zakat itu wajib, haknya Allah. Nah, alhamdulillah hari ini masih ada yang terima. Tapi jangan sekali-kali kita punya pemahaman bahwa dengan zakat kita, infak kita mengenyangkan orang, kita mengayakan orang, tidak sama sekali. Itu buat kita aja kok. Seperti itu.
Karena tanpa ada mereka fuqara masakin pun harus tetap keluarin itu zakat. Tetap kita harus berinfak. Ya kan? Karena dalilnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, per kita dapat rezeki kita harus infak. Ya, seperti itu. Dan itu ciri orang yang bertakwa, ya. Ciri orang bertakwa yang akan menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi selalu berinfak, lapang maupun sempit, ya. Nah, itu nanti kita ketemu di Ali Imran 133 ya nanti yang akan datang. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Pastinya masih ada kekurangan di sana sini, dan terus ya kita ikuti kajian ini, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang banyak. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.